Halo para trader, kembali lagi di analisa harian kita hari ini untuk hari Selasa tanggal 22 April dan jam 5 per saat ini gue record ya. Gold kembali pagi-pagi sudah langsung menembus new ATH. Dari kemarin juga masih tembus new ATH. Bagaimana ini Bang? Maka kita hapus semuanya karena kita perlu cari lagi setiap tembus new ATH, maka kita perlu tarik Fibonacci yang terbaru dan di manakah dia akan berhenti. Ini sudah teramat sangat amat tinggi ya, dan terakhir di 3568. Ini gue udah nggak tahu apa yang terjadi sama gold ya, karena memang ini adalah pertama kali di dalam sejarah, tidak pernah sebelumnya ini terjadi. Terlalu banyak news yang mempengaruhi gold saat ini, jadi kita akan lihat kira-kira gold akan berada di area mana dan mengapa gold bisa sampai setinggi ini. Nah, ini adalah area entry kita yang mungkin kita akan capai. Walaupun ini sebenarnya besok kemungkinan bakal berubah lagi karena memang tidak masuk akal kenaikannya. Ya, baru pertama kali ya sepanjang sejarah terjadi new ATH dan bahkan new ATH-nya nggak main-main kalau dilihat dari candle daily-nya. Sekali naik 97 nih di kiri atas. Kemarin juga naik 113 ya. Dari bawah sini 99 apa? Ini 99 ya? 99, 93, 60-an. Ya, sedikit sideways langsung naik lagi 100, sekarang naik lagi 90, sangat tidak masuk akal ya. Namun kita tetap perlu pantau saja daerah mana yang akan kemungkinan kita bisa cari. Ya, di sini 34, 35 bisa sell kecil. Ya, walaupun sangat riskan karena memang masih strong bullish, strong pakai banget, kenaikannya masih sangat amat kuat ya. Tidak ada pemantulan sama sekali, naik drastis dari pagi sampai malam kemarin. Tidak ada pemantulan sama sekali. Salah pencet. Berharapnya sih mantul ya, tapi tidak sama sekali, bahkan tidak turun, dia hanya sideways doang. Ya, di 3410 ini gue pikir bakal turun paling nggak ke 3374, enggak sama sekali, dihajar naik terus, tidak diberi ampun karena memang news sangat barbar. Jadi kita akan catat di 3435, 3540 gitu ya. Itu 3340 ini area yang bisa kita cicil untuk buy gitu ya. Atau ini kalau udah terlalu tinggi 3540 kita bisa cicil sell lagi. Tapi satu hari 100 loh, 30 ke 40 tuh 100 loh. Ini seriusan potensi ya, potensi untuk capai ya, karena memang kenaikannya sudah terlalu nggak masuk akal. Oke, lanjut. Kembali kita akan lihat newsnya terlebih dahulu. Hari ini ada news apa saja. Kemarin pun sebenarnya tidak ada news ya secara Forex Factory. Jadi ini semua newsnya kemarin pun tidak ada pengaruh apa-apapun, bahkan masih bisa naik 100. Jadi kemungkinan hari ini yang seharusnya pun sideways, besar kemungkinan masih bullish naik ke atas. Yang diharapkan sebenarnya hari ini sideways dan Senin sampai Rabu sih ingat gue. Ya, Rabu siang sih ingat gue kemarin ya. Berharap dari Senin sampai Rabu siang adalah sideways, malah hari Senin yang di saat semua bank lagi libur, strong bullish. Lalu bagaimana dengan hari ini seharusnya pun sideways, tapi sekali lagi geopolitik sangat mempengaruhi pergerakan gold. Forex Factory sudah tidak mempan lagi ya, tapi setidaknya Rabu pagi tidak ada. Kemungkinannya adalah Kamis, Jumat. Oh, Fed udah nggak keluar-keluar ya. Ya paling flash PMI aja nih ya 845 ya, tapi ini juga pergerakannya kecil karena geopolitik jauh lebih pengaruh besar. Apa saja yang mempengaruhi gold saat ini ya? Satu, perdagangan Amerika Serikat dengan Tiongkok yang perang tarif itu masih berlangsung, masih balas-balasan walaupun ada isu damai tapi perang lagi, isu damai lagi, perang lagi. Lalu Amerika Serikat jelas yang paling dipengaruhi ya, karena dolarnya jatuh, bahkan dalam 3 tahun terakhir ini sudah indeks dolarnya itu yang paling lemah, yang membuat emas ya jadi jauh lebih menarik gitu ya. Jadi investor punya uang saat ini mau invest di dolar dalam arti beli saham-saham di Amerika atau beli di emas, dan saat ini para investor pada tarik uangnya di saham Amerika Serikat itu pada merah kebakar, istilahnya IHSG kalau di Indonesia gitu ya. Dan di Amerika pada jatuh semua sahamnya dan berpindah ke aset emas. Makanya poin nomor 2 ini cukup
tinggi nih ya. Lalu Fed juga sama, masih belum ada lagi, makanya ditunggu, berarti minggu ini belum ada, maka ada kemungkinan masih strong bullish, ya mungkin bullishnya mungkin sudah tidak terlalu strong harapannya, karena ini akan mempengaruhi ekonomi secara global. Ya bahkan ada isu kakek good afternoon, good morning kita mau digantikan ya, Jerome Powell kita, oleh Presiden Donald Trump ya. Tapi itu juga masih isu, lalu ketegangan geopolitik pun antara Rusia sama Ukraina masih belum selesai, masih tinggi. Dan menurut ChatGPT, di manakah area resist hari ini di 3391, 3402 itu sudah tembus 3500 target psikologis dan teknikal selanjutnya. RSI 75. Oke, mari kita lihat RSI-nya di mana ya. Kita jarang menggunakan RSI walaupun banyak yang menganjurkan tambahan RSI dan moving average. RSI sudah berada di 74 ya memang, 7475 ya, 76. Bahkan kemarin ketinggian tuh lihat itu. 86 ketinggian pun jatuhnya dikit. Siprit doang ya. Biasanya buat yang mungkin nggak tahu, biasa tuh dalam gitu sekali dari 80-an gitu ya, mau 90 turun sampai ke 30 tuh biasa tuh cukup drastis gitu, bisa 100 poin lebih gitu, 100 dolar lebih, 1000 poin sorry. Ini cuman dari 50-an ke 60. Oh, lumayan deh. Oh, ini candlestick 1 jam ya. Oke, lumayan lumayan. 60 ya biasa 100-an turunnya. Ini 60 cukup oke. Lalu di saat ini memang candlestick sudah menyentuh di daerah 70-an. Bagaimana dengan candle daily-nya? Ya, yang paling atasnya juga sudah mencapai 77. Sudah mulai tanda-tanda kejenuhan ya. Semoga hari ini jatuh ataupun paling tidak sideways walaupun ketegangan masih tinggi. Jadi bagaimana pergerakannya? Tadi catatan dari ChatGPT daerah RSI-nya 3391. 3391 sudah tembus. Ini udah jadi bukan resisten, ini udah jadi support ya. Berikutnya 3402 sama, kemarin gue juga ada info ke grup 3402 lalu 3500 ya. Bahkan ChatGPT pun udah langsung digenapi namanya 3500. 33 3402 ya, lalu di 3391 tipis banget, terlalu tipis ya, kurang lebih lah ya. 3403 sama 3500 ini targetnya dia. Target dari ChatGPT kita kasih warna putih kali ya, putih udah juga kuning ungu, agak nggak gitu kelihatan sih ya, tapi ya udahlah ya, sebagai tanda aja areanya ya. Kemungkinan kita akan di mana berarti 3500. Kalau ChatGPT udah mengatakan demikian, seharusnya ini potensi maksimal untuk bisa kita cari sell jika beneran hari ini tembus ke sini. Karena kejauhan kalau ke 3540 ya, daerah Fibonacci kita. Tapi bisa juga, cuma kecil sih, karena nggak ada news. Kemarin nggak ada news bang, pada libur tapi tembus bang, ya juga ya. Jadi nggak ada yang tahu. Sama seperti biasa, gue akan lebih cari buy. Ya, kalau mau cari sell mungkin poin tipis-tipis aja, kecil-kecil aja. Dan sampai jumpa di live nanti kita untuk live terabar. Oke, so segitu saja analisa harian kita kali ini. Ini adalah poin-poinnya yang kemungkinan kita akan cari untuk entry lot normalnya. So segitu saja, sampai jumpa di analisa harian kita selanjutnya. Bye-bye.